Ayo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini di ruang bincang inspiratif seputar dunia kerja, pengembangan diri dan semangat kolaborasi di lingkungan profesional. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sangat-sangat melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara podcast pada pagi hari ini. Ini adalah salah satu programnya SSP, Sekolah Serikat Pekerja, yang selalu diadakan untuk menambah insight bagi kita semua. Saya Uci sebagai MC dan teman saya Fareza, Bu. sebagai moderator yang akan menemani, yang akan berbincang-bincang bersama teman-teman selama 60 menit yang akan datang. Kita akan mengangkat topik pada pagi hari ini yang sangat relevan ya bagi perusahaan tempat kita kerja, yaitu meningkatkan produktivitas serta engagement positif karyawan terhadap perusahaan. Dan tentu saja kita tidak sendiri ya. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, yang kiprahnya dalam dunia sumber daya manusia sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah Ibu Mitra Piranti. Selamat datang, Bu. Selamat datang, Ibu. Assalamualaikum Mbak Uci, Mas Fareza. Waalaikumsalam, Ibu. Teman-teman semua. Ibu Mitra Piranti ini adalah Direktur Sumber Daya Manusia PT GMF Aero Asia Tbk. Selamat datang Ibu, terima kasih ya sudah hadir di acara podcast pada pagi hari ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan memimpin perusahaan yang besar ini ya, perusahaan sesuai amanah yang diberikan Ibu. Mungkin karena kita dan teman-teman kita belum saling mengenal ya Bu ya, mungkin sedikit pengenalan dari Ibu Mitra Piranti, karena memang kata pepatah mengatakan kalau kita tak kenal makanya tak sayang gitu. Silakan Ibu. Siap, baik, makasih Mbak Uci, Mas Fareza, teman-teman semua. Mungkin saya sekaligus dalam kesempatan podcast kali ini ya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mitra Piranti, mungkin biasa dipanggil Mitra. Kalau dari sisi background pendidikan, saya memang awalnya di pendidikan S1-nya di akuntansi. Saya lulusan Unpad, lalu meneruskan di Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Sebelumnya memang 15 tahun terakhir saya ada di Garuda Indonesia. Saya bertugas di Garuda Indonesia, di mana 5 tahun terakhir ada ditugaskan di bidang corporate secretary, menjadi group head corporate secretary di Garuda Indonesia. Nah, memang 5 tahun terakhir itu sama seperti apa yang GMF juga alami pasti gitu ya. Kita menghadapi pandemi gitu ya. Mungkin kalau Garuda itu sempat PKPU gitu ya, dengan dinamikanya, tapi tentunya itu menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya, yang mudah-mudahan tadi value-value, nilai-nilainya yang saya dapatkan di tempat pekerja saya sebelumnya itu menjadi juga bekal gitu ya, menjadi juga nilai tambah untuk di GMF. Satu yang mungkin pada saat saya ditugaskan di GMF ya Mbak Uci, Mas Fareza, pertama perasaan saya adalah bangga. Gitu ya. Karena apa? Karena saya pada saat di Garuda Indonesia, saya sering sekali interaksi dengan teman-teman GMF Heroes gitu ya. Pada saat sebelumnya penugasan sebelumnya sebelum di Korsek, saya ada di business support atau di IB ya waktu itu saya juga sering negosiasi dengan teman-teman GMF Heroes. Lalu di Korsek saya sering juga bikin event bareng-bareng GMF Heroes, dan saya juga tahu kredibilitasnya dan kualitas pekerjaannya dari GMF. Jadi saya merasa bangga bisa bergabung dengan teman-teman yang hebat di sini. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan kita tujuan kita satu adalah untuk memajukan perusahaan. Mas Fareza, Mbak Uci, bagaimana perusahaan yang kita cintai, rumah kita ini makin sustain perkembangannya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu mindset yang kita pegang sama-sama di GMF Heroes. Mungkin itu sedikit Mbak Uci dari saya. Mas Fareza, perkenalan singkat saja. Terima kasih Bu, perkenalan dirinya Bu. Kami izin memperkenalkan diri dulu Bu, terkait dengan SSP ini Bu. SSP ini merupakan program dari GEC Bu, yang mana kita pertama kali inisiasi itu pada November 2020. Kita angkat terkait dengan keluh kesah dari teman-teman terkait dengan hubungan industrial. Kita undang di sini hakim ad hoc untuk hubungan industrial, kemudian pengawas tenaga kerjaan, kemudian juga perpajakan gitu, pernah kita panggil sini, sampai ke
Ustadz Ustadz, dulu. ya. Ustadz, Kita ya. pas Ramadan gitu Bu, Ramadan. undang Ustadz gitu. Biar ya refreshing lah seperti Iya. itu Bu. Nah, relate dengan jenjang karir yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Ya. Tadi kan udah patch-nya enak banget ya Bu ya. Dari staff, kemudian SM, kemudian VP, terus sekarang sebagai direktur dari sumber daya manusianya GMF Evaluasi ya. Ya. Kira-kira formula apa ya Bu yang sesuai untuk bisa diadopt di GMF nanti akan Ibu implementasikan untuk teman-teman gitu Bu. Baik, makasih Mas Fariza. Mungkin sebelum saya bicara mengenai pengembangan karir ya, Betul. saya bicara dulu mengenai GMF-nya dulu nih ya. Gitu. Jadi Oke. apapun, kalau saya bisa sampaikan, apapun program HR atau SDM yang ditetapkan ya, dan juga program-program lainnya di perusahaan, tentunya harus selaras dengan tujuan dan visi misinya Betul. GMF secara keseluruhan gitu ya. Jadi pada saat saya bergabung di sini, tentunya tadi harapan saya Mas Fahreza adalah GMF itu menjadi a great place to work. Saya Oke. bilangnya itu ya, mungkin tagline-nya adalah a great, place to work. Ya Oke. tentu itu menggurita nanti. Betul. Apa sih gitu ya, Iya. a great place to work itu ya menggurita banyak hal yang memang kita ejawantahkan, program yang dapat diejawantahkan dengan tadi tujuan tadi. Nah, tadi balik lagi, a great place to work untuk apa? Untuk GMF Heroes bisa berkembang secara profesional. Ini yang pertama ya, bertumbuh dan berkembang secara profesional. Yang kedua, supaya kita bisa tadi mencapai tujuan dan visi misinya GMF. Betul. Jadi berkembang secara profesional, mendukung tadi kapabilitasnya GMF secara keseluruhan. Kita selalu setiap event, setiap acara, kita selalu gaungkan visi misi kita gitu ya. Visi kita kan menjadi most valuable Betul, most valuable MRO gitu ya. Yes. Kita bilang misi kita reliable, satu gitu ya, integrated and reliable maintenance solution as a contribution to the Betul, nation. to the nation. Nah, satu lagi nih yang mungkin saya tadi, kenapa saya bilang saya bangga di GMF Hero, menjadi GMF Heroes gitu ya. Satu, kita ini adalah bagian dari kebanggaannya bangsa Indonesia. Oke. Kita bisa lihat GMF itu apa? MRO terbesar di Indonesia, Iya. Betul. even Asia Tenggara. Even, ya. Sekarang flag carrier yang Indonesia punya mempercayakan reaktivasinya ke kita, Betul. termasuk Citylink juga. Citylink ya. Klien-klien kita dari luar mempercayakan ke kita, dan kita benar. sudah tidak diragukan bahwa kita adalah trusted. Ya, Betul. saya bisa bilang gitu ya. Nah, sekarang kita bilang kita mau visi misi kita tercapai, gitu ya. Kita mau tadi, apalagi nanti kita insya Allah go global ya. Iya. Mungkin nanti Amin. saya Insya ulas Allah. lebih dalam Amin. nanti gitu ya. Kita akan go global, berarti kita butuh SDM yang seperti apa sih Mas Fahriza, Mbak Uci gitu ya. Ada 4 kalau yang saya bisa petakan gitu ya. 4 ya Bu ya. 4. Satu. Kompeten. Kompeten. Ini udah pasti. Kita harus punya potensi yang memang mumpuni. Oke. Saya nanti Oke. akan bicara mengenai soft kompetensi dan Betul. juga hard Hard kompetensi. kompetensi. Ya, ini satu udah pasti is a must gitu ya. Yang kedua, growth mindset. growth Kita harus mindset. punya. Growth Nah, ini saya mungkin bisa sampaikan bagaimana tadi perjalanan karir gitu ya, dan juga work environment itu bukan hanya satu pihak kalau saya bisa bilang. Itu adalah langkah kolaboratif kita, dari baik itu dari manajemen dan seluruh karyawan yang ada di Betul. perusahaan tersebut. Tadi saya bilang growth mindset. Growth mindset. Yang ketiga, passionate. Oh, Kita harus passion. passionate. Apa Yes. ya, sebagai GMF Heroes kita terus belajar. Ingin belajar, apalagi sekarang kalau secara demografis ya, 85% GMF Heroes itu adalah milenial dan Gen Z. Yes. Ya, dan kita tahu yang namanya milenial sama Gen Z itu, eager banget untuk belajar. Betul nggak Yeah, Mas Fahreza? Pengen mencoba hal baru. Yes. Gitu ya. Saya masih itu sih Bu. Mas Gen Alpha. kalau gitu ini. Saya milenial Bu. Milenial Siap. dan Gen Z lah. Saya bisa Betul, bilang betul. milenial dan Gen Z itu tadi ingin belajar, Yeah. ingin hal baru. Nah, itu kita harus tanamkan itu juga sebagai Betul. GMF Heroes yang passionate. Ya tentunya nanti akan diselaraskan dengan program HR yang akan dijalankan tentunya gitu ya. Itu tadi. Yang terakhir apa? Kooperatif dan bisa kolaborasi. Sekarang Mas Fahreza, Mbak Uci, mungkin bisa saya ambil contoh gitu ya. Kadang kita merasa, kita udah jago nih, kita udah hebat nih. Kita lupa kalau perkembangan zaman itu makin lama akan menggerus. Yes. Betul. Bahwa Betul, kita tetap betul. harus relevan dengan zaman Ya. gitu ya. Saya nggak akan sebut merek, tapi ada satu smartphone dulu yang oke. terkenal banget Mas Fahreza, terkenal banget. Apa ya Bu ya? Wah, tokonya nama buah lah. Oh, tokonya nama buah. Nama buah. Oke. Oh, Buah yes. lah ya. Gitu. Ah, Jadi iya, iya. itu yang punya itu tuh udah pasti keren Lebih lah, keren gitu ya. Udah keren, terus menunjukkan status sosial lah gitu ya. Wah. Sampai ada dia punya messenger tertentu. Messenger itu pakai pin. Jadi kalau
kalau sesama yang punya tukaran pin lu dong gitu. Oke. Punya smartphone yang itu tuh kalau pakai pin itu gitu, tukaran pin lu dong gitu. Sampai suatu saat muncullah teknologi Android. Iya. Mungkin Mas Fareza, Mbak Uci, kita sudah ada ya pasti di zaman itu ya, insya Allah Sudah ya. ada, Bu. Saya mengakui diri, Bu. Nah, jadi Android tadi muncul, terus dia mulai juga ada yang namanya aplikasi WhatsApp. Jadi kalau dulu di pin yang di smartphone yang sebelumnya itu relate-nya kepada hardware-nya, ke phone-nya. Tapi kalau WhatsApp ternyata dikaitkan dengan nomor telepon. Jadi mau hardware-nya apa terserah, tapi yang penting nomor teleponnya akan dikaitkan dengan aplikasi itu. Betul. Ramailah kan orang-orang mulai pada pakai. Nah, terus si smartphone ini yang memang saat itu masih booming, ditawari kerjasama kolaborasi. Yuk, boleh nggak aplikasi saya bisa masuk ke smartphone Anda? Lalu dia bilang, tidak, kami eksklusif. Oke. Jadi memang hanya yang punya ini, yang bisa pin-pinan, yang bisa messenger. Jadi itu kita tidak kolaborasi. Akhirnya gitu, sehingga ini dengan mempertahankan eksklusivitasnya tadi, akhirnya dia tidak adopt. Akhirnya lama-lama apa? Apakah kita masih melihat smartphone itu? Hari ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Semuanya tergerus dan hampir semunya hijrah ke WhatsApp, Messenger, ya, benar. gitu ya. Karena itu tadi saya bilang kenapa pentingnya kolaborasi. Mungkin memang kita sangat bagus pada saat itu ya. Tapi zaman juga terus bergerak, zaman juga terus berubah. Nah, kita harus tetap relevan dengan itu. Dan kita mungkin nggak bisa kerja sendiri. Betul. Ya, kita harus kolaborasi dengan pihak lain. Ya tentunya kalau di dalam GMF apalagi dengan unit lain dan lain sebagainya. Jangan kita merasa udah paling bagus nih gitu. Karena zaman juga pasti akan menguji kita. Nah, itu sebagai contoh. Nah, tadi udah bicara mengenai kita visi misi kita mau ke sana. Insya Allah kita akan go global ya, karena kemarin mungkin kemana aja itu, Bu, kita? Nah, menarik ini, Bu. Ditunggu-tunggu sama teman-teman itu. Ada 3.000 orang kayaknya, Bu, di sana menunggu, Bu. Alhamdulillah kita sudah dapat kabar baik kemarin. Memang pre-info insya Allah kita akan kerjasama dengan Oman. Oke. Jadi kita akan nanti ada kerjasama MRO di Oman gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik balik ya, bisa dibilang titik kemajuannya GMF lah. Kita kan memang mendambakan bahwa kita nanti akan ada di luar juga, membawa tadi bangsa Indonesia. Gitu. Tentunya kita pastikan bahwa di situ ada GMF Aero Asianya namanya nanti ya. Ini memang masih proses awal ya. Jadi mungkin finalisasinya sedang berjalan dengan teman-teman yang sedang di proyek di Oman gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini akan membuka jalan kita untuk go global tadi. Gitu. Nah, karena kita udah mau ke sana tadi, kita udah harus SDM kita juga udah harus lengkap ya. Tadi 4 tadi kompetensi dan sebagainya udah oke. Memang kalau di GMF saat ini kalau saya bisa bagi kaitan dengan pengembangan tuh kita bisa bilang ada 3 ya. Ada 1 core development. Core development itu kaitannya dengan memang yang wajib gitu ya, yang memang harus dimiliki oleh semua GMF Heroes mungkin pada saat dia masuk gitu ya, dan juga kelengkapan pada saat yang memang ada di dalam, yang sudah ada di dalam. Yang kedua technical development. Technical development itu tentunya yang related to pekerjaan ya, mungkin dari kaitan dengan license yang memang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir leadership development. Ya tentunya ini adalah untuk mempersiapkan teman-teman GMF Heroes yang ada di jenjang leader ya gitu ya, dan struktural. Itu kita bagi tiga itu tiga development ya approach-nya. Tapi approach-nya ini juga akan beda nantinya. Saya tadi balik lagi, kita demografis kita itu tadi 85% Gen Z dan juga milenial. Jadi kayaknya kalau classroom training itu kayaknya gimana, Mas Fareza masih oke nggak tuh kalau kita classroom ya gitu, kita training kayaknya udah agak bosan. Iya, bosan kayaknya. Jadi kayaknya approach-nya juga perlu diganti nih. Wah, Mas Fareza, baru ini gitu. Bu. Jadi mungkin nanti kita akan baginya menjadi 3 gitu ya. Yang pertama formal, mau nggak mau classroom tetap ada tapi bobotnya kita kecilin gitu ya. Mungkin 10-20% lah classroom sama self training yang mungkin bisa pakai e-learning dan sebagainya. Yang kedua kita akan bicara mengenai social learning. Social learning ini satu kita bisa pakai coaching, mentoring, benchmarking gitu ya. Dan juga diskusi dan lain sebagainya. FGD dan lain sebagainya. Yang ketiga ini yang paling penting menurut saya, dan ini juga saya bisa bilang mengakselerasi development-nya dari GMF Heroes adalah experiential learning. Apa yang dimaksud dengan experiential learning kalau ejawantahnya ya adalah satu penugasan. Penugasan kaitannya nanti saya akan bicara juga, nanti kan kita mungkin ada go global ke Oman. Itu menjadi salah satu path untuk penugasan dan juga pengembangan. Gitu. Lalu nanti kita juga rencana insya Allah juga akan ada kerjasama dengan BIJB Kertajati ya Bu ya. Nah ini kita mau apa ya, akan ada Aerospace Park
Aerospace Park. Rencananya seperti itu, dan kita mungkin akan kerjasama untuk pengelolaannya. Nah, di sana juga akan ada pengembangan nanti tentunya teman-teman GMF Heroes di sana, gitu ya. Lalu nih saat ini ada reaktivasi pesawat. Memang Garuda dan Citylink saat ini memang sedang on. Nah, ini juga ada penugasan di sana. Jadi ada penugasan, ada project, gitu ya. Ya tentunya satu lagi adalah job rotasi juga, Mas. Ini bagian dari pengembangan. Sekarang ya Bu ya, puter-puter itu tadi. Jadi tadi kan Mas Fareza bilang gimana sih kok dari yang tadinya analis gitu ya, terus bisa VP terus sampai dengan SDM nih, gimana bisa percepatan atau bagaimana bisa langkahnya ke situ. Tadi saya bilang yang 4 tadi itu tetap mengacu ke sini nih Mas. Jadi apapun kita 4 tadi harus kita miliki. Satu, kompetensi. Gimana melengkapi kompetensi GMF Heroes tadi Mas? Salah satunya adalah penugasan tadi, project, job rotasi. Supaya apa? Semakin lengkap. Ya benar-benar. Saya sebelum di Korsek saya di business support, di situ ada pengadaan, aset manajemen, lalu saya ke Korsek, di situ ada Korkom dan lain sebagainya. Sebelumnya saya menjadi salah satu, kalau di sini mungkin PDCA ya, kalau di sana Smue Direktur Human Capital. Dan itu pada saat saya ditugaskan jadi Smue Direktur Human Capital, itu memang saya juga masih melaksanakan tugas sebagai analis di logistik sistem. Jadi saya merasa pengembangan itu tidak melulu training, gitu ya. Tidak perlu kita harus mau dikembangkan training, tapi tadi penugasan tadi, terus hal yang berbeda kita lakukan ternyata itu makin memperkaya, Mas. Gitu, makin memperkaya sampai akhirnya itu tadi, akhirnya jenjangnya tadi bisa terus berjalan. Nah, itu yang mudah-mudahan juga nanti di GMF Aero Asia bisa kita terapkan gitu ya. Apalagi tadi Gen Z dan juga milenial itu craving untuk belajar yang baru. Betul. Bosan nih di sini terus gini-gini, tapi saya pengen tetap berkembang tapi tetap dengan kontribusi yang optimal di GMF gitu ya. Jadi tadi penugasan misalnya nanti pada saat kita sudah go global, ada penugasan ke Oman misalnya dari GMF Heroes di sini gitu. Tapi tentunya dengan tadi requirement yang memang memenuhi kualifikasi yang ke sana, termasuk Kertajati, termasuk nanti proyek-proyek lainnya. Mungkin itu Mas Fareza Mbak Uci dari saya. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Ibu tadi sudah akan melakukan pengembangan yang baik untuk SDM di GMF Aero Asia. Ibu nggak takut Bu? Kira-kira nanti pegawainya itu diambil orang Bu. Udah dikembangin bagus-bagus, diambil orang. Gimana itu Bu? Gini Mas Fareza, Mbak Uci, kita perlu dulu lihat root cause-nya gitu ya. Sekarang kalau kemarin sempat ada kondisi bahwa ini kok banyak memang pegawai GMF yang sekarang berpindah gitu ya. Betul. Berpindah banyaknya ke Timur Tengah gitu ya. Saya mudah-mudahan Mas Fareza, Mbak Uci masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat kira-kira 3 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi industri MRO saat ini nih sebenarnya selaras dengan industri pariwisata dan juga penerbangan ya Mas ya. Jadi pada saat pandemi yang lalu pasti ingat dong zaman-zaman sulit itu gitu. Pada saat dimana kita nggak boleh terbang, mungkin masih ingat kita karena harus diam di rumah karena pandemi. Waktu itu industri penerbangan sangat-sangat akhirnya saya bisa bilang hampir shutdown lah gitu ya. Nah MRO ya karena pendukung utamanya ya mau tidak mau kalau pesawatnya nggak ada yang terbang apa yang mau dibikin gitu kan ya, apa yang kita bisa lakukan kalau ternyata industri yang kita dukung itu juga lagi shutdown gitu ya. Nah MRO di luar mungkin ya, dan saya juga bisa bilang airline di luar waktu itu mengambil langkah yang cukup berani dan cukup tegas. Mereka banyak yang lay off. Mungkin Mas Fareza sempat dengar, Mbak Uci sempat dengar. Bu. Betul ya, dan banyak sekali waktu itu. Hingga saat ini memang sudah mulai kebangkitan industri itu, Mas Fareza ya. Jadi sekarang pandemi alhamdulillah sudah usai dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi gitu ya. Pandemi sudah usai, industri udah mulai naik, yang terbang sudah mulai banyak gitu ya, udah normal lah saya bilang. Nah, sehingga akhirnya tadi MRO yang mungkin dulu pada saat masa pandemi tadi mulai off misalnya gitu ya, kekurangan pegawai, akhirnya dia mencari cara cepat gitu kan ya, bagaimana sudah mencari talent yang sudah jadi gitu ya, karena kalau mengembangkan tentu pasti dia akan punya butuh waktu dan dia nggak bisa mengejar ke
Iya. GMF tetap Betul, mempertahankan. walaupun dengan keterbatasan yang ada gitu ya, mungkin penundaan gaji, unpaid leave gitu ya, dan penyesuaian benefit yang ada, tapi kita tetap berdiri di sini menjaga karyawan GMF, menjaga GMF Heroes untuk tetap bisa ada di sini. Betul. Yang mana teman-teman yang lain mungkin MRO yang lain, oh sorry ya saya nggak bisa bayar, ya udah kita lay off aja. Nah itu bagaimana tadi Garuda Indonesia Group menjadi rumah kita gitu ya. Nah pada saat sekarang gitu ya, mereka sudah mulai industrinya naik gitu kan ya mereka mencari jadi ya mencari yang sudah jadi. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti kondisinya nanti berulang, kita sudah tahu pattern apa yang akan dilakukan kan sebenarnya gitu ya. Tapi pesan yang mau saya bawa adalah mari kita jaga rumah kita. Ini rumah kita yang sama-sama belain kita pada saat kondisi yang sangat sulit waktu itu gitu ya. Tapi tadi saya aware juga bahwa bagaimana tadi berpindah gitu ya untuk karir dan lain sebagainya itu menjadi pilihan GMF Heroes gitu ya. Buat saya ini adalah kondisi yang memang sedang kita hadapi gitu ya, dalam artian industri yang memang sedang lagi kayak gini nih. Pernah waktu itu industri banking juga pernah mengalami itu gitu ya. Jadi ini adalah suatu masa atau suatu period yang memang harus kita hadapi, Mas Fahreza gitu ya. Ya nanti ada suatu titik di mana itu akan sudah ada titik equilibriumnya yang udah akhirnya sudah selesai gitu, itu akan ada. Tapi tentunya betul Mbak Uci, Mas Fahreza, itu juga menjadi alert buat kita ya. Alert buat kita bagaimana untuk juga meningkatkan engagementnya karyawan GMF Heroes di sini gitu ya. Walaupun itu tadi saya sangat tidak ragu dengan tadi bagaimana GMF ini menjaga para GMF Heroes gitu ya, yang sudah terbukti pada masa pandemi waktu itu gitu ya. Dan apapun benefit yang mungkin dulu disesuaikan, alhamdulillah per hari ini juga sudah mulai kembali normal ya. Jadi itu yang janji dan komitmen saling menjaganya, saya rasa itu sudah terbukti sampai dengan hari ini Mbak Uci. Nah lalu bagaimana tadi teman-teman itu supaya tidak, saya nggak bilang tidak berpindah ya. Bagaimana teman-teman tetap memilih GMF, gitu ya. Engagement program. Betul, among others lah gitu ya. Satu memang tadi saya balik lagi ke konsep yang awal, a great place to work, gitu ya. Tadi saya bicara mengenai pengembangan karyawan tadi ya. Bagaimana bahwa kesempatan untuk berkembang itu terbuka luas. Ya mungkin Mas Fahreza tadi itu yang saya sampaikan, karena tadi milenial dan Gen Z ingin sekali dapat pembelajaran lain, pengalaman lain, cepat bosan seperti itu ya. Betul. Tapi bagaimana kita mewadahi yang teman-teman yang ingin belajar itu tetap bisa belajar di lingkungan GMF dengan tanpa mencari keluar gitu ya, mencari yang itu yang pertama. Yang kedua tadi saya bilang kita bicara work environment juga nih. Bagaimana GMF ini bisa menjadi rumah kedua kita semua gitu ya. Kita betah ada di GMF gitu ya. Tentunya tadi saya bisa bilang ada hal fundamental aja. Kita kalau rumah kita bersih, senang nggak kita ada di rumah, kan gitu ya. Ini satu yang mungkin menjadi catatan juga. Bagaimana tadi partisipasi atau action kolaboratif ini harus kita lakukan untuk menjaga rumah kita bareng-bareng. Bersama ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana tadi lingkungan kita ini enak, lingkungan kita ini nyaman, lingkungan kita ini bersih. Kemarin mungkin sudah sempat Mas Fahreza, mungkin Mbak Uci juga lihat bagaimana digalakan kembali 5S 5R ya. Untuk supaya kita nyaman nih ada di lingkungan kantor ini gitu ya, nyaman nih bekerja gitu ya. Kalau ringkas dan rapi kan nggak ruwet ya, kita nyari barang, nyari komponen nggak ruwet gitu ya. Enak gitu ya. Jadi itu yang yuk kita sama-sama jagain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana yang pengembangan kita tadi sudah cerita ya, bagaimana nanti kalau kita ada go global di lingkungan, mungkin ada di Kertajati, bagaimana ini pembelajaran ini bisa juga didevelop ke GMF Heroes yang memang memiliki kualifikasi yang memang memadai untuk bisa ditugaskan ke sana, termasuk project-project dan sebagainya, supaya udah pembelajaran ini kita bisa dapat full di dalam GMF tanpa harus di luar deh kayaknya gimana ya kalau kerja di Timur Tengah gimana ya, ada kita udah ada kita pengalaman bisa kerja di Timur Tengah kan gitu ya. Terus yang ketiga saya pahami nih bahwa teman-teman apalagi dari milenial dan Gen Z itu kan sekarang aktivitasnya juga banyak ya, dalam artian olahraga gitu ya, pengennya tetap aktif segala macam. Sementara mungkin kalau pulang kantor waktu udah malam gitu ya, mungkin nyampe di rumah macet segala macam, nggak sempat apa-apa. Saya pahami bahwa dulu di sini ada fasilitas olahraga gitu ya, yang saat ini mungkin disesuaikan gitu karena memang ada kebutuhan lain. Mudah-mudahan ini kita cari cara untuk salah satunya bisa melengkapi lah gitu ya, adanya fasilitasnya olahraga ya gitu kan. Kemarin kita udah sempat ngadain turnamen Bu. Nah, nah mudah-mudahan nanti mendukung, bisa yang Bu. lain. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin salah tiga ya. Salah tiga yang insya Allah nanti akan terus kita implementasikan. Dan
tadi balik lagi kalau saya garis bawahi, ini adalah langkah kolaboratif dan langkah partisipatif. Jadi mari yuk teman-teman GMF Hero semua, apa masukannya? Gitu ya, apa yang bisa membuat kita ini memang jadi nyaman kerja di GMF gitu ya, apa yang membuat kita betah nih ada di sini, kerja juga dengan nyaman gitu. Dan terakhir yang paling penting adalah ini kita harus bangga Mas, kita harus bangga jadi GMF Heroes, jangan sampai kebanggaan itu pudar gitu ya, jangan sampai kebanggaan itu pudar. Nah mari apa aja yang bisa kita lakukan, apa kontribusi kita supaya kita tetap menjadi kebanggaan nih. Saat ini GMF menjadi kebanggaan bangsa. Betul. Yakin saya gitu. Apalagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang pemerintah berikan kepada kita. Mari kita jaga bareng-bareng. Itu mungkin Mas Fareza. Siap, terima kasih penjelasannya Bu. Terima kasih Mas. Detail banget ya tadi ya penjelasannya Bu ya. Bu, ya. Ini kan teman-teman itu lumayan banyak ya Bu yang turnovernya sekarang ya Bu, yang udah resign gitu ya Bu ya. Teman-teman itu nanyain Bu dan menyampaikan juga bahwasanya beberapa program yang telah dijalankan itu juga membentuk engagement positif dari karyawan gitu, yang mana seperti apa namanya easy Hajj, easy umroh, easy edu gitu ya Bu ya. Itu kan sebenarnya memudahkan ya. Betul, memudahkan dan bonding secara positif ya Bu ya. Teman-teman ikut itu terbonding mereka, tapi secara ikhlas gitu ya Bu. Iya enggak Bu? Secara ikhlas. Karena masih ada kewajiban ya. Betul. Kira-kira apakah benefit seperti itu akan ditambah Bu dalam waktu dekat? Oke, terima kasih Mas Fareza. Jadi tadi memang ini saya memang 2,5 bulan, hampir 3 bulan ya bergabung di GMF ya. Ini memang salah satu langkah yang dilakukan adalah mereview tadi Mas Fareza, Mbak Uci ya. Insya Allah tentunya tadi kalau memang ada hal-hal yang sekiranya perlu ditingkatkan, pasti kita tingkatkan. Dan tapi balik lagi kemampuan perusahaan. Nah, saya sedang mendorong juga bagaimana kolaborasi ini bisa dilakukan secara Garuda Group, Mas Fareza. Jadi kadang kita memang perlu tadi skala ekonomis yang lebih besar, gitu ya, ataupun mungkin tadi dengan Garuda Group bundling gitu ya, mungkin bisa mendapat kemudahan-kemudahan untuk karyawan. Saat ini saya sedang juga bicara dengan Garuda Indonesia juga gitu ya, untuk hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Mudah-mudahan. Nah, ini menarik. Mudah-mudahan gitu ya. Ada hal-hal yang memang saya belum bisa sebut ya, karena memang belum ini ya, masih pembicaraan. Mudah-mudahan akan ada itu tadi bagaimana kita bisa tadi bondingnya karyawan itu bisa semakin bonding positif gitu ya, dan memudahkan tentunya gitu. Betul. Karena saya balik lagi, kita kerja satu untuk keluarga gitu ya, bagaimana kita juga membawa menafkahi keluarga kita plus beribadah kan gitu ya. Betul. Ini adalah bagian dari ibadah. Jadi mari kita jalankan bagaimana kalau dari sisi manajemen tentunya bagaimana apa yang bisa membuat kemudahan-kemudahan untuk para GMF Heroes gitu ya, menjadi nilai tambah juga supaya ya memang tadi menjadi a great place to work lagi, balik lagi. Kemarin salah satunya mungkin kaitan dengan daycare ya, Mas Fareza, Mbak Uci mungkin sudah pernah dengar. Jadi mungkin pada saat saya seminggu di sini saya mau lihat daycare gitu waktu kemarin. Ternyata saya lihat mungkin lokasinya kan berpindah ya, berpindah dan mungkin harus ada kelengkapan yang dilakukan. Itu lagi kita kaji juga. Supaya apa? Supaya rekan-rekan GMF Heroes tenang yang anaknya sekarang mungkin masih dititipkan di daycare yang lain, atau mungkin dititipkan keluarga dan sebagainya, bisa dibawa ke sini, kerjanya tenang, pergi pulang bareng. Nah, ini juga lagi kita review. Saya belum bisa bicara banyak Mas Fareza ya. Tapi insya Allah kemarin sudah diinisiasi dengan adanya diskon dulu nih untuk di daycare. Ya mudah-mudahan nanti infrastrukturnya kita lengkapi juga. Itu salah duanya. Salah duanya. Terima kasih Bu. Thank you Mas. Ibu, sekarang itu Bu lagi maraknya banget pinjol. Pinjol itu tiap hari SMS Bu. Nelpon. Kira-kira kalau dari sisi human capital kita ya Bu ya, bisa nggak ya Bu ya kita mencegah teman-teman gitu untuk ikut dipinjol ini? Oke, Mas. Bukan sebagai adminnya ya Bu ya, sebagai loh, kok jadi admin? Iya. Jadi ini pertanyaannya bagus Mas. Ini memang lagi marak ya, kalau saya bisa bilang lagi marak banget ini pinjol. Satu, mungkin ini sebelum kita bicara mengenai program human capital dan sebagainya, mungkin kita balik lagi adalah mindset dulu nih Mas, gitu ya. Sekarang kita bicara bahwa
satu, kita sudah bekerja gitu ya, kita punya penghasilan, mau nggak mau kita harus memanage penghasilan yang kita miliki. Betul. Ya mungkin itu dulu ya, literasi kaitannya dengan keuangan. Bahwa adalah konsep bahwa kalau dapat 100% gaji itu mana konsumsi, mana yang harus investasi, pengelolaan betul. Jadi memang pendapatan, prinsipnya adalah pengelolaan pendapatan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini saya mungkin bicara juga bagaimana kita bersyukur juga nih Mas gitu ya, karena kadang kalau yang namanya hidup, kalau yang namanya gaya hidup itu tidak akan pernah ada habisnya gitu ya. Kita beli ini lihat temen, jamnya keren gitu ya, pengen gitu ya, padahal mungkin itu belum sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mari kita mengkonsumsi atau membeli barang sesuatu karena kebutuhan, bukan karena gengsi atau bukan karena teman saya beli ini kayaknya lagi hype gitu ya, lagi hype ini, saya beli ini deh, lagi sepatu lari gitu kan sekarang nih lagi zaman ya, sport Garmin gitu kan ya, terus pakai sepatunya yang Adidas Adizero, wah gitu kan ya, padahal kan kalau dipikir-pikir ya kan nggak perlu amat juga gitu ya, yang penting kan bisa lari gitu ya. Jadi mari kita lifestyle kita, gaya hidup kita memang harus selaras dengan pendapatan dan kemampuan kita gitu. Itu yang utama, jangan kita silau dengan yang di luar lagi ini ya nggak perlu juga. Yang penting tadi bagaimana itu mencukupi fungsi yang memang kita butuhkan gitu. Nah, bicara mengenai dua tadi, ini memang harus datang dari diri sendiri dulu nih Mas ya. Betul. Tapi dari sisi human capital tentunya bisa mendorong nih Mas ya. Tadi bagaimana literasi keuangan ini semakin baik untuk GMF Heroes ya. Mungkin kita nanti akan rencana juga akan membuat workshop sharing session terkait dengan pengelolaan keuangan misalnya seperti itu ya. Nanti kita akan adakan. Lalu barangkali nih memang yang teman-teman atau GMF Heroes yang ingin segera keluar dari lingkaran itu gitu ya. Betul. Karena sudah saya harus bayar ini segala macam karena sudah terjadi. Barangkali kita bisa bantu, misalnya ada restru, misalnya ada pinjaman di lembaga-lembaga, barangkali kita bisa bantu misalnya untuk surat permohonan restru dan sebagainya. Saya rasa kita bisa bantu itu. Bisa bantu untuk untuk supaya itu tadi keluar dari jeratan. Itu menghubungi siapa Bu nanti Bu, di TH. Langsung ke TH aja. Jadi kita info yang dapat kita lakukan tentunya tadi lembaga pasti hanya akan menerima misalnya ini ada surat dari perusahaan terkait yang misal memohonkan, tapi tentu approvalnya tentu akan dari lembaga terkait gitu ya, maksudnya dari perbankan. Tapi bukan pinjolnya ya Mas, maksudnya dalam artian bukan kepada pinjolnya tapi kepada pinjaman yang lain ya, yang memang lembaga resmi seperti perbankan gitu ya, atau mungkin ada KPR atau apa segala macam. Apakah kita boleh mengusulkan untuk restru misalnya seperti itu. Tapi bukan kepada pinjolnya gitu. Tapi kita mungkin mengurangi atau tadi membantu untuk memungkinkan nggak restru di pinjaman lain yang di lembaga keuangan yang resmi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, silakan konsultasi ke TH gitu ya, kalau memang ada kebutuhan itu apa yang akan kita support. Intinya adalah satu, mari kita bebas pinjol lah gitu ya, mari kita bebas pinjol. Tadi mari kita gaya hidup sesuai dengan kemampuan dan pendapatan kita, jangan tergiur gitu ya, dan kelola keuangan dengan baik. Nanti kita akan bantu juga workshop untuk kaitannya dengan manajemen keuangan ya, pengelolaan keuangan. Nah itu Bu, jadi terkait dengan pinjol ini Bu, sedikit cerita bahwasanya beberapa kali ya Bu ya, kita itu ada karyawan kita yang terkena pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin beberapanya itu latar belakangnya itu karena pinjol. Dia terpaksa gali lubang tutup lubang. Kemudian dia merasa bahwasanya gaji di GMF itu kurang, dia terpaksa nyari kerja sampingan gitu untuk nutupi pinjol tadi ya Bu ya. Jadi mau kita bilang direct impact ke disiplin sih mungkin agak panjang gitu, tapi hulunya ke sana gitu. Betul Bu. Makanya itu nanti kalau misalnya ada seminar segala macam boleh. Alhamdulillah. Iya, karena kita sekarang bicaranya preventif ya, pencegahannya seperti apa, dan itu tadi mungkin kita juga nanti coba cari narasumber yang tadi bagaimana kalau memang kita sudah terjerat gitu ya, kita mau keluar dari sana, apa sih tips-tipsnya yang bisa mereka sampaikan, yang mereka bisa kita lakukan gitu ya. Nanti itu mungkin dalam waktu dekat insya Allah akan kita adakan ya sharing session atau workshop itu, Mas Fahreza. Terima kasih banyak Bu. Bu, terkait dengan kebanggaan Bu, salah satunya itu kan kita itu punya baju GMF ya Bu ya, kemudian punya ID, lanyard dan lain-lain ya Bu ya, GMF itu Bu, saya pernah lihat tukang ojek. Nah, ini dia. Kemudian saya pernah juga lihat tukang lalu lintas Bu, kang lalu lintas itu pakai baju GMF itu. Ya. Itu gimana Bu?
Nah, ini mungkin ini menarik juga nih Pak Reza, Mbak Uci. Jadi ini kan tadi kita udah banyak bicara nih bahwa GMF mau go global gitu ya, bahwa kita ini adalah kebanggaannya bangsa Indonesia lah gitu ya. Nah, balik lagi kita sebagai GMF Hero, saya nih mengajak sekaligus, mari kita jaga GMF ini gitu ya. Mari kita jaga juga brand image-nya GMF ini. Salah satunya dengan hal simpel tadi ini ya. Tadi kalau kita punya seragam GMF gitu ya, punya jaket GMF atau punya apapun yang kita ada logo GMF-nya. Pada saat kita mungkin melakukan scrapping gitu ya, atau apa ya saya bisa bilangnya, misalnya sudah pengelolaan akhir lah gitu ya, mungkin mau udah gak kepake lagi nih misalnya gitu ya, kayaknya perlu kita lungsurin. Nah, minta tolong sekali untuk tadi logo-logonya itu kalau bisa dicopot dulu gitu, supaya tadi jangan sampai tadi brand image yang sudah kita bangun sedemikian rupa, kita reputable, kita reliable, kita mau go global, tapi terus tiba-tiba loh kok itu ada itu ya di perampatan ya gitu ya. GMF sekarang ada lini bisnis baru juru untuk ini juru perjalanan parkir ya kan enggak juga gitu. Jadi mungkin saya mohon bantuan dan partisipasinya nih GMF Hero supaya mari kita sama-sama jaga brandnya kita nih gitu ya. Termasuk tadi kalau misalnya ada jaket, kadang ada jaket saya nggak bisa di-scrap loh, sayang masih bagus sebenarnya gitu ya, kayaknya ada saudara saya bisa pakai misalnya gitu ya, daripada dibuang nggak apa-apa, tapi logonya kalau bisa dihilangin dulu gitu, copot dulu supaya tidak akhirnya nanti bisa menjadi yang tidak kita inginkan. Yang itu masih mungkin kalau masih dipakai oleh seseorang masih oke. Kadang-kadang ada yang jadi tapak meja gitu ya, itu jadi nanti kita lagi makan di misalnya kita lagi makan nasi uduk gitu ya, di pinggir gitu ternyata tapak mejanya ada tulisan GMF kan rasanya gimana gitu ya. Jadi yuk kita bareng-bareng jaga supaya jangan sampai itu terjadi. Nah, saya juga sudah kemarin sempat bicara juga dengan teman-teman di TU ya. Mungkin kalau ada GMF virus yang menemukan misalnya lagi jalan di kantor, pulang kantor, loh kok ada ya yang pakai baju GMF padahal bukan orang GMF gitu. Loh, kok itu ada jadi taplak atau jadi elap ya? Dilaporkan saja. Laporkannya bisa via TU. Jadi nanti biar kan kadang-kadang gini ya, ada kemarin kita sempat menemukan di Tangerang kota kalau nggak salah. Akhirnya itu kita minta penjelasan, Pak ini dapat dari mana nih Pak gitu. Ternyata beliau beli juga katanya. Saya beli mungkin thrifting di barang bekas itu. Saya beli terus akhirnya kita tarik kita ganti dengan jaket yang biasa Pak kalau boleh kita tarik gitu. Jadi silakan kalau yang masih menemukan gitu ya, menemukan di luaran yang ternyata masih menggunakan seragam atau logo GMF yang tidak semestinya, dalam artian bukan pegawai GMF, dilaporkan aja via TU. Gitu. Siap. TUS Bu. TUG. Bisa TUG atau tapi ke TU-nya saja. Ke TU-nya saja. Nanti mungkin kita bisa infokan sebentar lagi, kita infokan email atau ini laporannya kemana. Gitu ya. Sekaligus nanti ketentuannya seperti apa. Gitu. Siap. Gitu, Mas. Bu, terakhir ya Bu. Harapan besar Ibu kepada GMF Virus itu seperti apa Bu? Kalau saya tadi sebenarnya satu adalah dari GMF Virus sendiri, tadi saya udah bilang saya berbangga sekali jadi GMF Virus gitu ya, karena GMF Virus itu potensinya luar biasa gitu. Harapannya adalah apa? Harapannya ada satu potensi ini terus dikembangkan, terus berkembang gitu. Itu harapan saya. Tapi balik lagi, berkembangnya untuk apa? Untuk bisa kontribusi optimal untuk perusahaan. Itu yang saya sampaikan. Karena apa? Buat saya kalau perusahaan kita bisa saya bilang kinerjanya bagus, high performance organization gitu ya, masuk di dalam situ, saya yakin kesejahteraan pasti akan mengikuti. Yakin betul saya. Jadi mari kita sama-sama barengan jadiin GMF ini menjadi benar-benar perusahaan yang maju, yang sustain. Insya Allah kita yang di dalamnya juga pasti akan ikut sejahtera gitu ya. Pasti semuanya akan ikut senang gitu, dan kita juga insya Allah akan tadi makin betah jadi a great place to work. Itu yang saya tentu harapin sekali untuk GMF Heroes ya. Tadi tentu empat kompetensi yang tadi saya sampaikan tuh, kompeten, terus kolaboratif atau kooperatif, passionate, growth mindset. Mari kita pegang teguh bareng-bareng, mari kita jalanin, jadiin GMF ini luar biasa. Seperti yang yang selalu kita gaungkan ya, mungkin nanti kita gaungin lagi ya. Good spirit gitu kan, GMF, good spirit, great people, great company. Mari jadikan lagi itu. Itu mungkin harapan saya.
Mas Fahreza, Mbak Terima Uci. kasih Bu. Jadi great place ya Bu ya. Betul, Great place to work. Good to work. Dengan tadi great spirit, Great great people, people, great Great company. company. Oke. insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas audiensinya kita pada pagi hari ini Bu. Terima kasih Mas Fahreza. Kita juga membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman Bu yang ada di Teams. Izin saya bacakan yang pertama Bu, ada pertanyaan terkait dengan konsesi OSA saat ini free one sekali dalam setahun dan konsesi yang ada adalah untuk mudik ke kampung halaman Bu. Harapannya bisa diberikan tambahan konsesi seperti bertahap atau kepada seluruh pegawai seperti bayar berapa persen gitu Bu ya. Oh, Misalnya 10%, 20%, 25% atau bagaimana peluangnya dari Pak Sartono TJO Bu. Baik TJO. Pak Sartono, terima kasih. Nah ini kita bicara mengenai konsesi ya. Memang konsesi ini kita ada kaitannya dengan alokasi yang diberikan oleh Garuda Indonesia. Jadi tentu ini akan kita tampung Pak Sartono gitu ya. Tapi peluangnya tentu harus kita bicarakan sama Garuda nih yang punya tiketnya gitu ya. Tapi tentu tadi terima kasih masukannya dan saya akan bawa ini pada saat nanti sesi saya dengan Garuda Indonesia. Gitu Siap. Pak Sartono ya. Tapi mungkin saya belum bisa bilang bisa atau tidak karena memang ketok palunya adanya di sana nih yang punya tiket. yang punya betul. tiket ya. Gitu, memungkinkan enggak gitu. Iya, Jadi iya. tapi nanti saya bawa untuk diskusi. Boleh ya? Siap Mas Bu, Fahreza. semoga lancar. Amin. Amin. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari sebentar. Oh, oke itu. Ini. Nah, ini. Bagaimana dengan kondisi pembayaran perjalanan dinas yang cairnya sampai 3 bulan Bu? Ya. Sedangkan kita pergi perjalanan dinas Dengan modal ya sendiri. Mbak dari Tri Setiawan Baik, Bu. ini Ini Pak keresahan Tri, sih Bu. berarti ini Pak Tri. Pak Iya, Tri. Pak Tri Setiawan. Setiawan, terima Iya, kasih iya. Pak. Jadi ini kaitan dengan perjalanan dinas ini kita sudah take note dan itu memang menjadi salah satu hal yang ingin kami perbaiki dari awal gitu ya. Jadi insya Dari Allah awal, ya. mudah-mudahan pada saat awal saya bergabung memang saya kira-kira mungkin 3 minggu setelah saya bergabung saya sudah dapat info Oh, ini iya. dan sudah melihat. Jadi ini yang sedang kami bicarakan tentunya tadi pelan-pelan ini karena kita sedang lagi proyek reaktivasi juga Oke, ya. Semakin balik lagi tadi yang tadi saya sampaikan, begitu kondisi perusahaan kita membaik gitu ya, pasti yang utama kita akan utamakan dulu ini perjalanan Hak dinas yang karyawan. saat ini iya. masih terhutang ya. Iya, Nah benar. mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dibayarkan, nanti kita bisa riset dari nol lagi ya, mungkin yang masih belum, yang sebelumnya belum terbayarkan, habis itu kita akan benahi untuk supaya seperti awal ya, Langsung dibayarkan ya di Bu ya awal. dia Ya. mengubah. Kita pelan-pelan kita perbaiki ya, Pak Tri Setiawan. Terima kasih Pak masukannya dan sudah kita menjadi perhatian. Iya. Jadi teman-teman yang mau dinas jangan takut lagi sekarang. Udah ada komitmen dari Bu DC. Insya Allah kita perbaiki bertahap. Bertahap, ya, Karena kan bertahap. memang ini kan sudah berjalan berapa bulan ya Mas Fahreza ya kejadian ini ya, kondisi ini. Kalau ini sih dari zaman kayak 2020-an dulu sih, Setelah ini, 2021 Oke. Ya pada masa Covid Masa itu Covid, berarti ya. sih, gitu. Apa kita perbaiki pelan-pelan, mungkin tadi tidak bisa langsung drastis gitu ya, Iya, tapi mungkin betul. pelan-pelan yang mungkinnya tadinya 3 bulan saya akan pepetin dulu nih, jangan Betul. sampai 3 bulan dong Betul, gitu ya. 1 Oke, bulan. kita lama-lama sampai dengan real time Real gitu ya. time, Tapi insya Allah perbaikan pasti akan kita lakukan Pak Tri. Siap. Pertanyaan ketiga, apakah ada kemungkinan program Easy merambah kebutuhan tersier sebagai program retensi pegawai? Bu? Kebutuhan tersiernya apa nih? Kayaknya Iya, iya. kebutuhan Gini, intinya gini, ini dari siapa? dari Pak Pak Diki Hartanto. Terima Diki kasih Pak. Hartanto. Jadi intinya gini Pak, apapun yang bisa kita upayakan dan kita bisa dapatkan itu memudahkan pegawai, insya Allah itu peluangnya memungkinkan, Mas Betul. Fahreza ya. Tapi balik lagi nih, jangan sampai nih dengan ada easy kebutuhan tersier nanti jadi kayak pinjol lagi. Sebenarnya Betul. kita Iya. nggak butuh nih gitu Iya. ya. Betul, Cuman betul, boleh betul. nih kayaknya Iya, nih gitu kan ya. benar-benar. Oh ada nih minimal easy nih. pertama tuh primer dulu ya, Nah, primer dulu. jadi rumah, mungkin premier gitu ya. ya primernya apa, sekunder masih oke, tapi kalau tersier saya rasa mungkin nanti kita lihat dulu ya Pak Betul. Diki ya, Iya. karena jangan sampai itu tadi pinjolnya sih aman,
tapi ternyata ada pinjaman lain nih, Betul. ada isi-isi yang tersier nih yang harus kita penuhi kan gitu ya. Yang Tapi nggak bisa termonitor ya Bu ya. Tapi peluang tentunya ada kalau Pak Diki untuk itu dilakukan ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan keempat Bu. Gimana cara membuat seragam GMF itu menjadi eksklusif Bu? Hanya untuk orang-orang yang memang ada di GMF. Bisa dengan cara kualitas. Jujur saya pernah coba seragam dan wearpack salah satu perusahaan migas dan memang senyaman dan seeksklusif itu Bu. Kayaknya saya tahu deh perusahaan migasnya apa. Kayaknya Vivo. Oke, Sorry makasih. sebut nama. Mas Dimas, makasih. Jadi Mas. betul tadi gini, balik lagi apa yang tadi kita program maupun fasilitas kepada karyawan maupun kelengkapan, balik lagi adalah basisnya kemampuan perusahaan nih Mas gitu ya. Jadi tentu kita akan memberikan terbaik yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tentu kalau pada saat tadi perusahaan makin bagus, makin berkinerja bagus, makin untung, pasti kita akan review tadi kualitas dan betul. sebagainya. Tapi saat ini mungkin yang bisa kita lakukan tadi ya, tadi bagaimana kita menjaga tadi jangan sampai seragam atau logo itu ada di luar. Ya. Yang kedua nanti juga kita akan juga insya Allah akan tertibkan juga Mas, baik yang mungkin jual-jual saat ini masih terjual bebas ya. Betul Bu, Mungkin perlu masih kita- ada di marketplace. Bu, Betul, ya. itu mungkin akan kita tertibkan dan nanti akan kita akan mungkin bekerja sama dengan pihak tertentu yang memang kita tunjuk yang memang membuat official seragam kita. Gitu. Jadi Oke. harus ada bedanya dong yang asli sama yang palsu kan gitu Iya, ya. Betul, iya, Supaya benar-benar. orang juga bangga pakainya gue pakai yang asli ini bukan yang di iya. marketplace gitu. Mungkin sementara itu, tapi kalau sisi kualitas pasti kita review, basisnya tetap kemampuan perusahaan. Mas. Baik, pertanyaan terakhir Bu. Ini Siap. Bu, sekaligus nanti menjadi pertanyaan terakhir. Pertama terkait dengan seragam. Nah, seragam Iya. lagi Bu. Sekarang kan tiap unit pada buat seragam sendiri-sendiri Bu. Iya. Bu. Di Oh, pakai kayak kaos gitu Iya. ya. tol, polo seperti itu Bu. Apakah masuk kategori seragam yang menjadi identitas Bu perusahaan ini? Jadi, Karena menggunakan logo dan identitas perusahaan. Baik, ini mungkin saya bedakan jadi dua ya Mas Fahreza ya. Ada seragam, ada logo gitu ya. Jadi kalau seragam itu adalah yang memang dinyatakan sebagai seragam itu adalah yang memang diberikan perusahaan. Oke. Gitu ya, nanti kalau jadi untuk yang teman-teman produksi kan pakai seragam, ada wearpack juga, terus mungkin nanti yang hari Senin gitu ya, yang pakai baju putih. Baju putih. Nah, itu kan seragam yang memang diberikan perusahaan. Itu adalah seragam. Tapi kalau tadi misalnya tidak diberikan perusahaan nih, tapi inisiatif gitu ya, dinas buat deh JKT apa di situ ya, Iya. misalnya boleh aja. Tapi tadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengelolaan akhirnya. Pada saat udah nggak dipakai nih, mau ngasih orang nih, nah mungkin minta tolong untuk logonya aja untuk dihilangin gitu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan seragam adalah seragam yang diberikan oleh perusahaan gitu. Oke. Tapi mari kita punya awareness bahwa kalau kita memakai logo di manapun yang kita punya, jangan sampai ini nanti tercecer, jangan sampai ini menjadi tidak representatif. Oke. Gitu, Mas. Tapi diperbolehkan ya Bu ya. Saat ini kalau memang untuk kegiatan perusahaan boleh. Oh, ya, boleh. kegiatan Catering, perusahaan, seperti itu ya, catering Bu, ya. gitu, silakan gitu ya. Iya. Karena pasti orang juga senang dong kita Iya. kita mau gathering mau rame-rame, masa Betul. nggak pakai seragam sih gitu Betul, ya. betul. Silakan, tapi jangan sampai tadi pengelolaan akhirnya Iya. kemana-mana gitu. Oke, Gitu siap, Mas siap, Reza, siap. Mbak Uci. Oke. Oke, sudah 5 penanya ya, udah cukup. Kemudian mungkin ada closing statement. Mungkin silakan dari Mbak Uci. Mungkin Ya, keseluruhannya tadi. ya baik, alhamdulillah banget ya, masya Allah banget, sangat luar biasa sekali hari ini di podcast ini insight yang diberikan oleh Ibu Direktur kita, Direktur Sumber Daya Manusia Ibu Mitra Piranti. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi para pendengar, bagi kita semua ya. Sebelum kita akhiri mungkin ini ada pantun nih Bu, sedikit nih. Cakep ya, belum? Cakep belum? Kalau pantun harus dibalas Iya, berarti ya. dibalas sih nanti ya Bu ya. Harus dibalas Waduh, ini saya Bu. pas dulu nih kalau pantun. Pergi ke hanggar, lihat pesawat bersih mengkilap. Cakep. Tertib teratur, berbaris rapi tanpa celah. Cakep. Mari kita kerja dengan semangat tetap menyala. Cakep. Produktif, loyal, bangga, jadi bagian dari perusahaan tercinta. Cakep banget, mantep Bisa banget, balas Bu Bu, Uci. pantun. Nggak bisa. Saya ngaku aja nggak bisa. Oke, sampai jumpa di
episode berikutnya. Tetap semangat, tetap positif dan terus berkarya. Untuk nanti door prize ada ya? Door prize nanti akan diumumkan langsung di nanti, IG. Nanti bisa dipantengin di IG GSE untuk pemenang dari door prize di kesempatan pada pagi hari ini. Oke, saya dan teman saya Ibu Mitra Piranti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih.